Saya hanya ingin mencoba mereview satu cara pandang yang cukup unik menurut saya dari Imam Sya'rawi tentang bagaimana setan menggoda manusia dan tempat-tempat apa aja sih yang jadi tempat nongkrong favoritnya setan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sedikit mereview tafsir Asy-Sya'rawi jilid 1 tentang tafsir Al-Isti'adzah atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi di sini saya nggak menafsirkan ya, hanya membaca gitu. Membaca, mencari insight, mencari pemaknaan, mencoba memahami gitu, bagaimana cara pandangnya Imam Sya'rawi gitu ya. Nah, di sini tuh ada satu yang menarik menurut saya gitu. Jadi di sini di jilid 1 ini di tafsir Isti'adzah, tafsir A'udzubillahi minasyaitonirrajim, beliau menjabarkan berbagai macam seluk-beluk bagaimana setan itu menggoda manusia gitu. Juga pentingnya membaca isti'adzah ketika kita ingin membaca Al-Quran, itu dijelaskan di sini. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang itu, saya hanya ingin mencoba mereview satu cara pandang yang cukup unik menurut saya dari Imam Sya'rawi tentang bagaimana setan menggoda manusia dan tempat-tempat apa aja sih yang jadi tempat nongkrong favoritnya setan gitu. Nah, jadi ternyata menurut Imam Sya'rawi disebutkan di sini, setan itu justru mereka kongkonya gitu ya, nongkrongnya, perginya, hangoutnya gitu. Itu bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di tempat-tempat minuman keras, bukan di tempat-tempat prostitusi, bukan di tempat perjudian gitu, bukan. Justru setan itu akan gigih menggoda kita ketika kita sedang di masjid, di tempat-tempat ibadah, majelis-majelis ilmu. Nah, itu tuh tempat nongkrong setan yang paling favorit gitu. Nah, kenapa begitu? Nah, kata Imam Sya'rawi, karena kalau orang-orang yang pergi ke tempat-tempat maksiat, itu semenjak dari rumah pun, tanpa digoda, itu hawa nafsu mereka sudah mendorong ke sana gitu. Jadi sudah terdorong oleh hawa nafsunya sendiri, tanpa harus dikompor-kompori oleh setan. Nah, sedangkan orang-orang yang ke masjid, di tempat ibadah, itu perlu digoda supaya mereka tuh ibadahnya nggak sempurna gitu. Artinya supaya apa ya? Setan itu kan nggak suka ngelihat manusia beramal soleh, nggak suka ngelihat manusia berbuat baik. Nah, gimana caranya manusia itu jangan berbuat baik? Atau gimana caranya orang yang sedang berbuat baik itu terpleset ke dalam jebakannya setan gitu. Nah, disitulah dia gigih banget nih. Orang-orang yang sudah pada sholat nih, gimana caranya sholatnya itu rusak gitu. Gimana caranya supaya hatinya itu rusak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang sudah suka sholat, suka ngaji, itu setan menggoda bisa lewat perselisihan, bisa lewat sombong, bisa lewat merasa ujub ya, hebat, bangga diri gitu, seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling soleh, dia yang paling rajin gitu. Nah, disitulah setan masuk gitu. Ya, kita bukan rahasia umum lah, misalnya justru ketika kita ngaji, akhirnya kita ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang lain, bergibah. Nah, itu perangkapnya setan gitu. Jadi setan itu menggoda orang-orang yang sudah suka sholat, menggoda orang-orang yang sudah suka beramal soleh, itu bukan dengan minum-minuman keras, bukan dengan perzinahan mungkin, bukan. Tapi justru menggodanya itu lewat hatinya. Dia akan merasa sombong, dia akan merasa lebih hebat dan lebih baik dari orang lain. Dia akhirnya timbul perselisihan di antara mereka gitu, saling membangga-banggakan,
kemudian apa ya, timbul fanatisme yang berlebihan dengan kelompoknya. Nah, itu semua adalah perangkapnya setan gitu. Jadi dari cara pandang Imam Sya'rawi ini kita bisa mengambil pelajaran gitu. Ternyata ketika kita di masjid, di majelis ilmu, di tempat-tempat taat manapun, kita tuh nggak lepas dari godaan setan gitu. Tapi kita harus selalu waspada gitu. Jangan sampai ibadah kita rusak karena digoda setan gitu. Jadi ya gitu, ketika setan itu nggak berhasil menggoda manusia supaya nggak sholat misalnya, atau mereka nggak berhasil menggoda manusia untuk berbuat maksiat, dia akan terus menggoda gimana caranya amal baiknya atau amal soleh orang itu rusak gitu. Yaitu tadi, dengan kesombongan di hati gitu. Ketika dia mengaji, terus dia lihat temennya nggak ngaji, akhirnya timbul merasa, oh saya lebih baik dari dia karena dia nggak ngaji gitu kan. Nah saya ngaji, nah itu jebakan setan gitu. Nah ini harus benar-benar kita waspadai, karena itu juga sesuai ya dengan hadis Rasulullah SAW di salah satu riwayatnya Imam Muslim. Jadi di situ disebutkan bahwasanya inna syaitana qad ayisa gitu ya. Setan tuh udah ibarat kata putus asa gitu menggoda manusia untuk menyembah dia tuh udah nggak bisa. Qad ayisa ayya budahul musallun gitu ya. Setan itu udah putus asa membuat manusia untuk menyembah dia gitu, untuk menyembah berhala dan lain-lain, itu udah nggak bisa, udah bukan zamannya lagi gitu. Setelah masuk Islam, setelah datangnya Islam, itu udah bukan eranya lagi dia menggoda lewat ibadah-ibadah yang menyesatkan gitu, tapi justru lebih banyak ke perselisihan. Jadi memang itu ibarat kata setan tuh sudah memindahkan fokusnya gitu. Jadi putus asa di situ bukan berarti setan akhirnya udah nggak goda manusia, bukan. Tapi dia beralih fokus, bukan lagi fokus menggoda untuk menyembah kepada selain Allah, tapi dia fokus ke mengotori hati manusia supaya saling bermusuhan, supaya saling berselisih, saling menjelek-jelekan satu antara lain gitu. Nah itu semua sekarang fokusnya setan tuh di situ gitu. Ya kita lihatlah perselisihan di mana-mana gitu, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Nah, itulah sekarang senjata utama setan gitu. Bukan lagi menyesatkan orang untuk menyembah kepada selain Allah, bukan. Tapi lebih ke menyesatkan hatinya supaya saling berselisih, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita diingatkan oleh Imam Sya'rawi bahwa justru tempat nongkrong favorit setan tuh di masjid, di majelis ilmu, di tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat ketaatan lainnya. Nah, jadi teman-teman yang sudah suka ngaji, suka sholat, suka beramal soleh, tolong hati-hati gitu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jebakan setan. So, selalu jaga hati, niatkan lillahi ta'ala.